Kalau Bapak belum tahu, beliau inilah pemilik tunggal perusahaan, induk perusahaan tempat anak dan menantu Bapak bekerja. Dar, dunia seakan runtuh di hadapan mereka, khususnya Pak Umar setelah mendengar ucapan Pak Toto. Tubuhnya menjadi kaku, bibirnya gemetar seakan tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Matanya menatap wajah Al dengan tatapan ketakutan. Kedua telapak tangannya basah karena keringat dinginnya yang sudah membasahi tubuhnya. Hancur sudah semuanya. Kenapa nak? Kenapa baru sekarang kamu bilang? Pria itu membatin. Penyesalan hinggap pada dirinya sekarang. Sebuah keserakahan yang membutakan dirinya selama ini. Penyesalan karena telah menilai seseorang dari luarnya saja. Pak Umar sadar selama ini telah menyakiti Al dan putrinya, sangat mencintai pria yang kenyataannya saat ini adalah pemilik perusahaan. Dia mengorbankan cinta dan impian putrinya hanya karena sebuah kesesatan karena harta, dan tak sedikit pun mereka melirik ke pria yang dicintai putrinya selama ini. Begitu juga dengan Reza yang sekujur tubuhnya terasa kaku. Ia tak habis pikir dengan semua ini. Ketakutan sekejap menghampirinya. Apakah ia akan didepak oleh Al? Maaf, beberapa kali seakan mulutnya ingin mengucapkan kata maaf tersebut. Akan tetapi bibirnya seakan kaku, nggak bisa digerakkan. Ini nggak mungkin. Suara tangisan dan histeris mendengar sebuah kenyataan saat ini. Rahma melangkah mundur sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mulutnya tertutup dengan kedua telapak tangannya. Air matanya berlinang membasahi kedua pipinya. Kenapa sih? Kenapa nggak dari dulu kamu bilang? Rahma sepertinya belum menerima kenyataannya saat ini. Ia histeris dan menyalahkan Al yang terlambat mengatakan semuanya. Andai saja, ya kata andailah yang terbersih di pikiran wanita berkerudung itu. Semua keluarga yang hadir menunduk dan menyesal telah menilai Al dari luarnya. Pak Umar tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Kedua matanya terasa kabur menahan isak tangisnya saat ini. Begitu juga Mama Rahma yang tak henti-hentinya mengusap pundak Pak Umar untuk menenangkan suaminya dari emosional jiwanya saat ini. Pak Reza, aku minta izin ya, ujar Al meminta izin untuk menenangkan Rahma yang masih menangis dan tertunduk lemas di lantai. Reza hanya mengangguk dan tak bisa berbuat apapun saat ini. Mah, lihat aku, ujar Al mengangkat badan Rahma lalu memegang kedua pundaknya sambil menatap wajahnya dengan sendu. Kamu tega, kamu jahat sih dengan status kamu itu, kamu biarin aku sendiri dan bukannya. Rahma langsung menolehkan wajahnya, tidak mampu mengucapkan kata-kata terakhir yang ingin ia ucapkan. Rahma sadar statusnya sebagai istri orang lain sehingga tidak pantas mengucapkan kalimat, kenapa kamu tidak datang dan membawaku pergi dari tempat pelaminan? Andai saja Al jujur mengenai statusnya dari awal, semua ini tidak akan pernah terjadi menurut Rahma. Maafin aku, Ma, tapi aku mencari pasangan hidup yang menilai aku apa adanya, bukan ada apanya, karena bagiku harta tidak bisa membeli sebuah ketulusan, dan kebahagiaan seseorang tidak bisa dinilai dari materi saja. Hiduplah tuh hari esok, karena waktu nggak akan pernah berjalan mundur, tapi jadikan ini sebagai pelajaran hidup buat semua yang ada di sini. Al menghapus air mata Rahma. Aku minta maaf, mungkin takdir tidak mengizinkan kita untuk bersatu. Mungkin takdir sudah mengatur agar ini merupakan jalan yang terbaik untuk semuanya. Jalanilah takdirmu, dan biarkan aku menjalani takdirku juga. Kamu lihat Pak Reza, dia begitu mencintai kamu. Masa depannya juga cerah. Aku harap kisah kita sudah selesai sampai di sini. Kembalilah ke Pak Reza. Pak Reza, lanjutnya sambil menoleh ke Reza dan menarik lengan Rahma pelan untuk membantu Rahma duduk di samping suaminya. Maaf, semuanya sudah membuat suasana sedikit gak enak. Apakah aku masih bisa bergabung? Ujar Al sambil tersenyum. Tak ada dendam, tak ada amarah yang terlihat di wajah Al saat ini. Bahkan sebuah senyuman yang sangat ikhlas dilemparkan ke semua keluarga yang selama ini pernah menghinanya. Akhirnya semua menganggukkan kepala mengiyakan untuk Al tetap bergabung. Al tersenyum, makasih. Kemudian menarik kursi di sebelah Pak Toto untuk duduk bergabung dengan yang lainnya. Al merasakan suatu kelegaan setelah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Masih dengan sopan pun ia tersenyum sambil menjabat tangan ke semua yang ada di meja makan. Oh iya, congratulations buat Pak Reza dan Ibu Rahma. Maaf ya tidak sempat hadir di acara pernikahan kalian. Al mengambil jeda buat menarik nafas.
Sekali lagi congratulations juga karena sudah menggantikan posisi Pak Toto sebelum menjadi general manager di hotel kami. Semoga hotel kami menjadi jauh lebih baik saat ditangani oleh Bapak, ujar Al saat berjabat tangan dengan Reza yang sedikit gemetar saat menyentuh telapak tangannya. Tak ada satupun yang berani mengeluarkan kata-kata. Al sekilas melirik wajah-wajah penyesalan di wajah mereka semua, kecuali Pak Toto yang sedari tadi hanya diam, tapi sudah mampu membaca situasi yang terjadi saat ini. Sudah pesan? Tanya Al ke Pak Toto dan Pak Reza. Sudah Pak, jawab Reza. Beberapa saat Rahma menatap hampa dan masih terngiang-ngiang dengan kenyataan yang ada saat ini. Al seorang pengusaha sukses yang selama ini ia cintai. Tak hentinya Rahma menyalahkan semua orang, bahkan Al pun tak luput dari amarahnya saat ini. Pikirannya saat ini sangat gundah. Apa mungkin baginya bisa menjalani hubungannya dengan Reza setelah mengetahui kebenaran tentang Al? Sulit. Itu adalah jawaban saat ini yang hinggap di benaknya. Walaupun Rahma berpikir bahwa pernikahannya adalah suatu keterpaksaan tanpa diikuti rasa cinta maupun ketertarikan, tapi dia nggak bisa lari dari statusnya saat ini sebagai Nyonya Reza. Tetapi baru beberapa hari yang lalu diresmikan, sudah muncul lagi godaan di hatinya. Haruskah Rahma mengikuti egonya, memilih menggapai cintanya dan secara terang-terangan bilang cerai di depan suami dan keluarganya? Tidak akan semudah itu. Berkali-kali Rahma meyakinkan dirinya bahwa jawabannya adalah kesulitan luar biasa untuk terus-menerus menyembunyikan perasaannya terhadap Al. Apakah dia akan terus seperti ini? Lalu bagaimana kelanjutannya di masa depan? Entahlah, itu hanya akan membuat kepala Rahma pusing. Sekarang yang harus dipikirkan Rahma adalah bagaimana kembali menjalani harinya dari waktu ke waktu ketika ia sedang bersama Reza. Tanpa ia sadari tadi ia menatap Reza dengan beragam pikiran. Maafkan kami ya Pak Al, bibir Pak Umar gemetar saat pertama kali mengeluarkan suara setelah mengetahui siapa Al sebenarnya. Wajahnya terlihat kusam, jantungnya berdebar kencang, stres saat ini yang ia rasakan. Gak perlu minta maaf Pak, lupakan semuanya dan jaga kesehatan Bapak. Aku lihat Bapak sepertinya kurang sehat saat ini, ujar Al menoleh ke Pak Umar sambil tersenyum dan mencoba memberikan sedikit ketenangan dengan memegang tangan Pak Umar. Tiba-tiba Reza maupun Rahma meneteskan air mata saat mengetahui bahwa Al sama sekali tak marah maupun dendam terhadap Pak Umar. Justru saat ini malah Al yang menenangkan Pak Umar yang terlihat sangat stres. Al terlihat berbisik-bisik ke Pak Toto untuk meminta tolong mengosongkan resto saat ini, karena memang beberapa tamu yang tadi memperhatikan kejadian di meja nomor 44 nampak telah selesai makannya. Tak lama Pak Toto kembali ke kursinya setelah mengobrol dengan manajer resto untuk menutup restonya karena tempatnya telah di-booking oleh Al. Sepertinya malam ini semuanya harus makan banyak ya, ujar Pak Toto mencairkan suasana. Dan tadi saya suruh close aja tempat ini supaya lebih privat lah. Semua yang ada di meja yang tadinya memandang enteng si Al berubah menjadi kekaguman terhadapnya. Bagaimana tidak, sudah dihina, tapi Al tidak pernah dendam sedikit pun ke mereka. Bahkan justru Al mengakrabkan diri mencoba melupakan kejadian-kejadian selama ini. Masih muda, sukses, dan sangat bijaksana terhadap situasi di depannya. Kedua orang tua Reza pun berdecak kagum dan sedikit raut wajah ayah Reza seperti merasakan sebuah kekhawatiran akan sesuatu. Lama ia menatap wajah Al seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun tak ada sedikit rasa sungkan terhadap pemuda itu. Akhirnya semua pesanan mereka pun tiba diantarkan dua pelayan, membuat suasana mulai mencair. Oke, mari makan yuk, udah nunggu lama dan sepertinya udah lapar nih, ujar Pak Toto dan akhirnya mereka pun ikut makan bersama. Rahma tak henti-hentinya mencuri-curi pandang ke arah Al. Ada rasa penyesalan dalam dirinya karena tidak memaksakan kehendaknya sejak dulu. Andai saja dia mempertahankan cintanya kepada Al, mungkin saat ini ia akan bahagia bersama pria yang dicintainya. Namun sekilas Rahma mengingat kalimat yang diucapkan oleh Al tadi. Lalu wanita itu menoleh ke samping, melihat wajah suaminya yang sedikit terlihat pucat. Dia sangat paham bahwa kondisi saat ini semua orang, kecuali Al dan Pak Toto, tak pernah menyangka bahwa siapa Al sebenarnya. Beberapa kali Rahma menghela nafas mengatur perasaannya yang sedikit syok. Kemudian wanita itu menyentuh tangan Reza dan menggenggamnya untuk memberikan kekuatan menerima kenyataan ini. Berbeda dengan ayah Reza, di mana pria itu masih saja menatap Al seakan ingin menanyakan sesuatu. Walau berat, tapi dia harus mencari jawaban dari kekhawatirannya itu.
Maaf sebelumnya Pak Al, saya dan Ibu sebagai orang tua jujur tidak mengetahui banyak permasalahan Bapak dan anak. Dengan besan kami, pria itu mengambil nafas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Tapi, Pak gini, apakah dengan kejadian ini akan berdampak dengan kerjaan anak saya? Ayahnya Resa yang dengan berat hati pada akhirnya berhasil mengeluarkan unek-unek di hatinya. Aku tidak pernah mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah profesional, dan aku berharap mulai saat ini lupakan semuanya. Dan buat Pak Resa sendiri, silahkan jalankan apa yang menjadi tanggung jawab baru Bapak di posisi yang sekarang. Jawab Al membuat semua orang di meja menghela nafas panjang karena lega atas ucapan Al. Makasih Pak, ujar Resa. Dan ayah Resa sambil berucap syukur dalam hati. Oh iya, buat Pak Resa, Ibu Rahma, dan Pak Toto, bahkan yang lainnya, apa yang terjadi malam ini tolong dilupakan saja. Dan khususnya buat Pak Resa dan Ibu Rahma, tolong informasi tentangku jangan dicerita di kantor. Siapa aku dan ada hubungan apa dengan kalian? Intinya tolong identitasku dijaga dengan baik, jangan sampai bocor ke anak-anak yang lain. Baik Pak. Nggak ada maksud apa-apa sih. Tapi alangkah baiknya kalian mengetahuiku sebagai orang biasa saja, ujar Al kembali dan cukup dimengerti oleh semuanya. Makin lama keakraban terjadi di antara mereka. Al pun mulai mencair dan mengobrol ringan sambil menghabiskan hidangan makan malam mereka. Al malam ini tampak hanya makan sedikit. Saat di piringnya sudah terlihat bersih atau makanannya sudah habis, ia pun membisikkan sesuatu ke Pak Toto dan dijawab dengan satu anggutan olehnya. Permisi, aku ke belakang sebentar, ujar Al pamit. Sebetulnya Al tidak ke toilet, tapi justru dia menuju kasir untuk menyelesaikan semua bil pesanan mereka malam ini. Nilainya lumayan banyak, tapi tidak masalah bagi seorang Al. Tak lama Al kembali ke meja dan tersenyum ke arah Pak Toto. Gini Pak Reza dan semuanya, mohon maaf nih, aku kayaknya harus pamit karena kebetulan aku juga ada janji dengan rekan bisnis di Makassar. Nih orangnya udah WA. Wah baiklah Pak Al, terima kasih Pak atas kedatangan Bapak. Ayah Reza malah yang membalas ucapan Al barusan. Maafkan Bapak ya nak. Pak Umar justru keceplosan memanggil Al dengan kata anak. Al tersenyum sambil menjabat tangan Pak Umar dan mengangguk mengiyakan bahwa Al memaafkan semua kesalahannya selama ini. Oke, kalau begitu aku pamit dulu ya Pak, Rahma, Pak Reza, dan Pak Toto. Ibu dan Bapak, sekali lagi terima kasih, ujar Al lalu pamit untuk pulang. Saat Al sudah meninggalkan tempat, Reza mengangkat tangannya memanggil salah satu pelayan untuk menghitung bil pesanan mereka. Gak usah Za, udah dihandle sama Pak Al tadi, ujar Pak Toto membuat Reza terdiam dan berucap dalam hati sebuah rasa terima kasih yang sangat besar terhadap kebaikan Al. Al berjalan menuju parkiran mobilnya. Sebuah kelegaan terlukis di wajahnya saat mengingat semua apa yang sudah terjadi. Anggaplah suatu pelajaran buat Reza maupun keluarga agar tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja.